Pertanyaan tugas 8, 9, 10 ya. Itu Bu Pera siap-siap mau sharing tuh. Dia udah dengerin Bu Wina. Bu Pera sudah siap-siap. Nanti penutup aja Mbak, penutup. Oh ya. Penutup. Sekarang aja. Nanti penutup sinyalnya hilang lagi. Bagi kelompok ini berarti. Nah, itu. Apa ya? Serius menjaga kekudusan. Kekudusannya untuk merubah kasih yang semula, kasih yang eros, kemudian ke filia, dan akhirnya dia mencapai kepada kasih agape, sehingga dia sangat didengar oleh Tuhan Yesus dan diberi kesempatan penampakan kebangkitannya yang pertama dan menjadi pewarta kebangkitan yang pertama juga. Dan itu dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, sampai akhir hayat dari Maria Magdalena. Semoga harapan saya di grup Senin ini juga bisa seperti itu, sehingga BPT kita benar-benar meletakkan arti Tuhan di dalam proporsi yang sebenarnya, sehingga kita tidak sampai salah meletakkan Tuhan sebagai pesuruh kita yang seolah-olah selalu menuruti permohonan di dalam doa kita. Jadi kita sabar menanti waktu Tuhan dalam menjawab doa-doa permintaan kita. Kita sabar menanti Tuhan untuk waktunya yang pasti indah pada saatnya. Begitu Bu Munik. Ya, yang lain gimana Bu Pera? Boleh lihat di chat itu, berarti sudah ada 3 nama yang masuk. Bu Wina? Ada 3 nama itu di situ, mau nambah nama atau mau milih dari situ, silakan. Ikut aja Mbak, apa aja boleh. Kalau soal nama kan yang pasti yang pasti mana? Yang pasti sehati. Yang mana nanti yang suara terbanyak saya ikut di sana saja. Bu Wina, gimana Bu? Saya ikutan aja Bu, ikutan suara majority. Suara majority yang mana ini? Bu Regina, Bu Tati, silakan. Bu Niken, belum ada suaranya nih Bu Niken. Bu Niken. Bu Niken nggak ada Pak. Bu Niken absen ya? Ya, Bu Niken absen. Bu Regina gimana? Bu Tati gimana? Silakan, mumpung hadir semua nih. Kecuali Bu Niken. Aku ikut voting aja. Mau yang mana? Karena semua nama bagus adanya, kayaknya perlu tumpengan. Kalau dari kasih nama dan diberkati kan jadi pasti membawa berkat. Itu aja sih. Bu Regina gimana? Ini harus pilih ya, jangan terserah deh. Jadi pilih, jadi tahu siapa yang ini. Soalnya semuanya terserah gimana nih? Ayo. Bu Regina, semua nama memang bagus ya. Tapi paling suka yang mana? Ya, yang hagios artinya kudus juga. Kudisi itu suci. Maria Magdalena tadi sudah diceritakan juga bagus maksudnya. Kalau saya pilihnya yang pendek aja. Kemudian karena kedua nama hagios dan kudisi itu mirip-mirip, saya pilihnya bukan yang Idani, yang Yunani. Hagios, ya.
Yes. Hagios. Oke. Dan mungkin Hagios, juga 1. kalau nama yang ini itu kalau mau dipikir-pikir apakah sama, ada juga yang lain gitu, kemungkinan kecil gitu ya untuk yang sama. Kalau memang ingin mempunyai nama yang berbeda. Tapi Ya kayaknya nggak ada yang namanya Hagios deh. kayak yang Santa Magdalena gitu pasti banyak juga gitu, Santa Santo. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Regina. Ayo Bu Wina, 1 nama. Aku ikutan aja, Bu. Ini nggak ada ikutan yang mana? Pilih aja. Aku mau milih Emmaus, jalan bersama Tuhan. Emmaus. Nggak ada. Bu Pera? Iya. Iya, karena kalau saya kebetulan Hagios, nama tetangga saya Hagios pula, Mbak. Jadi biar tetangganya. Jadi hari-hari saya dengar Hagios. Yang dipilih apa kalau gitu? Hagios juga. Jadi boleh. Hagios. Bener boleh nih. Hagios. Kalau Mbak Wina tadi Emmaus kan nggak ada mau dipilih toh, tapi Mana mau dipilih? Emmaus ikut nggak? Emmaus ikut ya. Emmaus pun ikut juga, makanya tadi kalau apa yang terbanyak Emmaus. Kalau Emmaus juga enak juga gitu ya kan, istimewa Iya. dia. Tapi Emmaus sudah ada yang punya loh, nggak apa-apa ya, sama ya. Oh, sudah ada punyanya. Tapi di angkatan sebelumnya. Itulah makanya suara bersama aja Mbak. Nanti saya yang mana juga oke lah. Kalau Bu Tati gimana? Bu Tati usulin banyak sekali. Sekarang pilih 1 Bu. Aku Hagios aja boleh, sama. Jadi ini gimana? Kita putuskan aja nama kita. Saya sejalan dengan wakil saya dan Bu Regina. Hagios saja. Ketuk ya, Pak Ketua ketuk Pak, tok gitu Pak. Saya tidak pernah jadi hakim loh. Jadi sah namanya ketuk. Biar Bu Pera ingat ya. Oh Hagios, tetangga saya berarti harus BBT. Oke, silakan Pak. Hati pencetus nama. Silakan Pak Tejo, agenda berikutnya. Oke. Agenda berikutnya nanti kita berbagi tugas ya. Untuk pertanyaan 8, 9, 10. 7 Bu Wina. Dan Bu Niken 8. 7 Bu Wina, 8 Bu Niken, 9 Bu Regina, 10 Bu Tati. Saya tidak. Silakan Bu Wina, udah siap ya? Nomor 7. Oke. Saya mau ceritakan. Boleh mulai? Bisa dimulai, Ibu? Ya, silakan. Oke. Saya cuma boleh berbagi tentang penulisnya secara singkat karena saya tidak begitu pandai mentafsir situasi jemaat pada ketika itu ya. Oke, Injil Lukas juga dikenali sebagai Injil doa. Dan menurut tradisi Lukas adalah seorang dokter Yunani. Namun ia adalah seorang yang lembut serta baik hati. Lukas mengenali Kristus melalui pewartaan Rasul Paulus. Setelah menjadi seorang Kristen, dia pergi menyertai Paulus ke berbagai tempat.
Lukas adalah seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman. Dan Lukas adalah teman seperjalanan Paulus. Kitab Lukas tidak menyebutkan secara jelas siapa penulisnya, tetapi menurut saksi-saksi saat itu, bukti sejarah dan gaya penulisannya, penulisnya adalah Lukas. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul dipersembahkan orang yang sama yang bernama Theophilus. Meskipun Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus semasa ia hidup di dunia, Lukas ingin menulis tentang dia bagi umat Kristian yang baru bertobat. Lukas berbicara dengan para saksi awal yang mengenal Yesus secara pribadi. Dia mencatat semua perbuatan Yesus yang mereka lihat dan sabda Yesus yang mereka dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting dari Santa Perawan Maria sendiri. Bunda Maria merupakan orang yang tepat yang dapat menggambarkan secara jelas kedatangan malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar gembira. Lukas juga menuliskan kisah tentang bagaimana para rasul mulai mewartakan sabda Yesus setelah ia kembali ke surga. Melalui gaya penulisan dalam kitab Injil, dalam kitab Lukas, kita boleh gambarkan Lukas adalah seorang yang educated, sejarawan yang teliti dan teolog yang diilhami. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis kira-kira tahun 85 dan 95 Masehi. Dan kitab pertama ada Lukas, kemudian diikuti dengan Kisah Para Rasul. Terdapat dua bahagian dalam kisah kitab ini, yaitu pertama, kitab Lukas menceritakan tentang kelahiran, kehidupan, dan pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Kitab Para Rasul menceritakan pencurahan roh di Yerusalem dan perkembangan gereja universal. Dan pesan pokok yang ingin disampaikan oleh Lukas adalah tentang penyelamatan manusia. Oke, itu sahaja dari saya. Oke, Bu, itu sahaja. Bagus, Bu Mina. Bagus, Pak, banyak di Google. Injil Lukas yang 24 bab ya, 24 bab ya, yang diakhiri dengan penjelasan tentang perjalanan di Emmaus ya, yang menjadi doa kita. Bagus. Silakan ditanggapin atau ditambahkan buat yang mau nambah. Ya, saya sudah menambahkan tadi. Secara singkat saya sudah menambahkan apresiasi saya kepada Ibu Wina tentang penjabarannya mengenai Injil Lukas dan pemahamannya siapa yang Lukas itu yang sebenarnya. Dan saya terkesan karena dari Injil Lukas inilah kita mengenal arti komitmen dan secara konsisten yang dijadikan teladan Bunda Maria, sehingga kita sampai sekarang ini bisa terus berjalan bersama Tuhan dengan arah yang benar. Itu. Ya.
Selamat malam Bu Niken. Bu Niken sudah bergabung nih, lengkap hari ini. Luar Selamat biasa. malam. Maaf lupa izin baru pulang. Bisa muncul nih. Halo Bu Niken. Halo, selamat malam Pak Tejo, selamat malam semuanya. Mohon maaf baru pulang pertemuan Gang Dasawisma. Apa-apa, tetap ditunggu. Ya, senang senyumnya tidak habis di pertemuan. Bisa dibagikan di DPT. Bu Regina mau nanggapin? Injil Lukas ya. Jadi Injil Lukas itu diawali dengan kelahiran ya. Kelahiran Yohanes ya. Kalau tiga ini, iya ya. Kalau yang Matius sama Markus itu kelahiran Yesus. Lalu diakhiri kalau Injil Lukas ini dengan kenaikan Yesus. Setelah wafat dia bangkit, itu di akhir Injil Lukas itu diceritakan. Perjalanan Emmaus ya. Iya. Mungkin itu saja tambahannya awal dan akhir. Mungkin bisa ditambahkan ya, di Injil Lukas penutupannya itu justru itulah kita dikuatkan ya iman kita tentang Ekaristi ya. Bagaimana di perjalanan Emmaus para rasul termasuk kita bisa benar-benar mengimani bahwa roti yang terpecah-pecah setelah dikonsekrasi itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Dan itulah Tuhan Yesus sendiri. Benar. Oke, yang lain mungkin bisa menambahkan supaya Injil Lukas ini menjadi lengkap. Halo. Kalau Bu Pera nih, Bu Pera mau nambahin, Bu Pera silakan. Saya juga sependapat karena Pak Tejo sama Ibu Regina sudah mengatakan kalau Injil Lukas itu diawali kelahiran Yohanes Pembaptis dan diakhiri Yesus diangkat ke surga ya. Itu kayaknya sudah komplit. Bu Tati mungkin mau nambahkan? Bu, saya mau nanya boleh? Ya, nanya, Mau silakan. nanya. Aku nanya. Yesus diangkat ke surga atau Yesus naik ke surga? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Diangkat atau naik? Bagaimana pertanyaannya? Naik ke surga, Bu Bina. Yesus diangkat ke surga atau Yesus naik ke surga? Naik Kita ke tahu surga. Bunda Maria. Kita tahu Bunda Maria diangkat kan? Diangkat ke surga. Betul. Ah, Yesus naik ke surga. maka Yesus naik ke surga. Naik ke surga. Kalau saya mengimani dari dua perkataan ini sebetulnya sama. Diangkat ke surga itu yang mengangkat adalah Sang Bapa sendiri. Jadi Sang Bapa mengangkat Yesus ke surga setelah kebangkitannya. Jadi kata di situ itu bukan
orang lain manusia, tapi adalah Bapa sendiri yang mengangkat. Dari intinya adalah sama. Begitu Bu Wina, pendapat saya mungkin agak berbeda dengan sudut pandang yang berbeda dari teman-teman sahabat Bu. Bu Tati, Bu Niken. Kalau pendapat juga sama seperti Bapak itu. Tapi kalau kita lihat di Lukas 24 ayat yang ke-51 itu, dan mengatakan di sana, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, itu ayat di ayat Lukas ini yang mengatakannya itu di bab 24 ayat 51. Terima kasih. Nah, itu sebetulnya menjelaskan kalau menurut aku ya. Jadi kenapa ada beda diangkat dan naik ke surga? Karena kalau diangkat, betul tadi Pak Tejo bilang bahwa Tuhan Allah Bapa yang melakukannya seperti itu. Tapi kalau Yesus, karena dia itu sebagai Tuhan juga, Allah Tritunggal, jadi dia itu memiliki otoritas kalau menurutku seperti itu, bahwa yang tadi terangkat ke surga by default, dia itu memang penggenapan dengan kematiannya, kebangkitannya, dan terangkat ke surga. Seperti itu sih. Saya tambahin dikit ya. Tiap Injil itu kan mempunyai ciri khas masing-masing ya. Memulai sudut pandang penginjilnya masing-masing. Ya, kalau kita melihat Injil Yohanes kan selalu mulai dari awal bahwa Firman menjadi manusia. Jadi dari awal sudah mengenalkan Yesus sebagai Allah. Ya, bahkan ketika di Getsemani, ketika ditanya, siapakah Yesus? Aku adalah Dia. Terus dijelaskan perwiranya semua yang itu tersungkur. Nah, itu sedang menjelaskan bahwa dialah Sang Allah, yang lain tersungkur. Jadi waktu dia mau ditangkap, dia sendiri sebenarnya yang menyerahkan dirinya. Tidak ada siapapun yang bisa menangkap dia kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Itu ya, itu salah satu sudut pandang. Makanya Yohanes sering anggap dilambangkan Raja Wali, jadi menungkik ke bawah, dari Allah ke bawah. Kalau Lukas, kenapa tadi Pak Tejo itu sudah menjelaskan bahwa yang namanya terangkat, berarti ada yang mengangkat, Allah yang mengangkat Yesus sendiri sebagai Allah, ya kita menganggap dia naik ke surga. Tapi kenapa Lukas ini menulis terangkat? Karena dari awal Lukas itu menceritakan bagaimana Yesus dari berkarya dari awal. Makanya dia mulai dari Yohanes Pembaptis, bahwa dia datang untuk menyelamatkan, akhirnya dijadikan Kristus oleh Tuhan. Itu cara pandangnya Lukas seperti itu, sehingga pada terakhir dia tulisnya terangkat. Nah, kalau kita mau lihat karyanya Lukas itu lebih mencerminkan bahwa Yesus datang itu untuk menyelamatkan yang lemah, letih, lesu, orang-orang yang tertindas, seperti itu. Kalau kita mau lihat program kerjanya Yesus dalam Lukas, itu kita lihat di sini. Ketika Yesus, kan kita lihat Lukas setelah Yesus lahir, kelahiran Yesus, bab 2, terus Yesus dipersembahkan, bab 3 silsilah, bab 4 setelah dia dibaptis, dia di percobaan di gurun, padang gurun. Dia kembali ke Galilea, kemudian langsung ditolak di Nazaret. Kalau yang lain, dia melakukan sesuatu dulu, baru balik ke itu, baru ditolak. Ya, nah ini ditolak. Waktu dia ditolak, bedakan tuh, Yesus ditolak di Lukas 4 ya, 4 ayat 16 sampai 30, dengan Yesus ditolak di Matius 13, dengan Markus di 6, itu akan berbeda. Kalau mereka akan berbicara cuma Yesus ditolak, karena ini singkat.
Kalau Matius, Yesus ditolak begitu. Tapi Lukas menjelaskan dengan panjang lebar kenapa Yesus ditolak dan program kerjanya itu seperti apa. Yesus datang, dia dikatakan nih, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat dan berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu program kerjanya. Lukas ini kan orangnya tabib ya, dokter ya. Jadi dia kerjanya itu teratur. Jadi dia kasih programnya Tuhan Yesus datang itu untuk ini. Membebaskan orang tawanan, penglihatan pada orang buta, membebaskan. Jadi Yesus ini berpihak pada orang-orang yang lemah, yang ini. Makanya di Lukas itu kita akan cuma satu-satunya di Lukas kita ketemu apa? Orang Samaria yang baik hati. Cerita itu nggak ada di tempat lain. Kalau lihat nih, di Lukas 10 ayat 25 sampai 37, kalau mau bukunya Alkitab boleh dibuka, orang Samaria yang murah hati itu. Nah, di perikop itu nggak ada tulisan, ada Lukas, ada Matius atau Markus, nggak ada. Berarti cerita ini cuma ada di Lukas. Di Lukas. Di Lukas, ya. Itu. Banyak yang ini salah satu contohnya bahwa dia memperkenalkan pada orang-orang itu kasih pada orang yang menderita. Itu Lukas. Dia banyak ini sama seperti banyak ada lagi cerita yang lain yang nggak ada di tempat lain ada. Mana lagi ya? Dia jelasin panjang lebar Lukas. Sebentar aku lihat ini kayaknya masih ada. Nah, orang kaya dan Lazarus. Hanya Lukas ada. Orang miskin kan? Permihakannya pada orang miskin. Anak yang hilang. Bapa yang penuh kasih. Lukas itu selalu bercerita. Allah itu maha kasih, begitu kasihnya pada orang-orang yang berdosa, anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, itu kau yang lain kan nggak dijelaskan sampai mendetail gitu loh. Ini dijelaskan ini, itulah Lukas. Kalau ingin tahu tentang Lukas itu seperti itu. Sama yang kalau nggak salah itu yang Naim itu loh, yang apa, yang Yesus menyembuhkan, membangkitkan ini, kalau nggak salah juga cuma ada di dia di Lukas 8 ya, ada ya? Ya. Lukas 7 di Lukas 7 ya, menyembuhkan seorang hamba perwira, membangkitkan anak muda di Nain. Nah, anak muda di Nain itu di bawahnya kan nggak ada tulisan ada Markus atau Matius atau Yohanes, nggak ada kan? Itu cerita ini berarti cuma ada di Lukas. Jadi Lukas itu Allah yang penuh belas kasih, Allah yang penuh ini, yang itu yang ingin disampaikan, bahwa Dia datang untuk membebaskan orang-orang tawanan, orang-orang ini, itu yang difokuskan benar-benar ceritanya. Itu hanya tambahan sedikit. Terima kasih Bu Monik pencerahannya. Silakan yang lain.
Kalau nggak ada, kita mau pindah atau mau berikutnya atau gimana? Pertanyaan berikutnya, kalau udah cukup. Injil Lukas, berikutnya Injil Yohanes. Demikian ini. Gimana, Pak? Jadi Yesus yang di Lukas itu tidak disamakan dengan Allah langsung. Dia dari Tuhan, Mesias yang datang, kemudian dijadikan, ditinggikan, itu makanya dia ditulisnya terangkat. Padahal dia Allah. Itu yang pelan-pelan diinin. Itu enggak Maha Kudus. Iya, betul. Di situ. Bu Niken silakan kalau yang Yohanes. Bu Niken dipanggil untuk jawab pertanyaan. Gimana Bu Niken tadi? Bu Niken udah iniin WA saya baru pulang nih, ternyata dipanggil untuk jawab pertanyaan. Ngangkat nih. Belum saya nih. Ini sambil mendampingi anak. Oke, nggak apa-apa. Dan PR nih. Loncat dulu ya Pak Dejo ya. Ya. Ke Bu Tati dulu ya. Bu Tati nomor 10. Nomor berapa tuh? 9. 9. Nomor 10. Bukan Bu Tati, Bu Regina, ya. Bu Regina. Aku nomor 10. Bu Regina dulu. Bu Regina. Aku sabar menanti. Loncat ke Bu Regina nih. Kisah para Rasul. Iya. Kisah para Rasul ya. Kisah para Rasul. Berilah penjelasan singkat mengenai kisah para Rasul berkaitan dengan tujuan penulisan dan karya Roh Kudus yang tampak nyata dalam pewartaan para Rasul. Jadi ini tadi sudah disampaikan bahwa kisah para Rasul ini penulisnya juga Lukas. Temanya tentang penyebaran Injil dengan kuasa Roh Kudus. Ditulis tadi juga sudah dikemukakan ya sekitar 6 tahun 63 ya Masehi. Tujuannya kisah para rasul ini tujuannya mengisahkan permulaan berdirinya gereja. Kemudian mengimani peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja. Kemudian menekankan baptisan Roh Kudus untuk memperkuat gereja dengan memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Kemudian juga menjelaskan apa yang diperbuat dan diajar oleh Yesus setelah naik ke surga. Kalau kita buka kitab suci, maka kisah para rasul ini terdiri atas 28 bab. Mulai dari pendahuluan, kemudian pencurahan Roh Kudus, permulaan gereja di Yerusalem. Bahwa ciri gereja itu setelah terjadinya pencurahan Roh Kudus. Jadi gereja di Yerusalem itu juga diawali terjadi mukjizat yang menakjubkan dan dampak-dampak dari mukjizat itu. Kemudian awal gereja atau gereja perdana ya waktu itu disebutnya itu mereka hidup jemaatnya itu dengan saling berbagi.
Kemudian terjadi juga kesembuhan-kesembuhan ya. Ada kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan oleh para rasul ya. Kemudian dipilih 7 orang untuk melayani orang miskin. Dan pada waktu permulaan gereja di Yerusalem itu kejadian bahwa Stefanus itu merupakan orang Kristen yang pertama yang mati syahid. Jadi sesudah permulaan gereja di Yerusalem, dengan kejadian-kejadian itu juga terlihat banyak terjadi penganiayaan. Dan penganiayaan yang terjadi itu bukannya menjadi orang-orang menjadi takut gitu ya, tetapi menghasilkan pengembangan akan iman Kristen. Orang-orang Kristen yang ada malah karena kejadian penganiayaan di Yerusalem ya, itu mereka orang-orang Kristen itu kemudian tersebar keluar gitu ya. Jadi kemudian mereka pergi ke Yudea dan Samaria. Dan Filipus itu merupakan pelayan juga penginjil. Pada waktu penganiayaan tersebut, ini orang jemaat yang namanya Saulus itu luar biasa, dia menganiaya jemaat Kristen. Tetapi kemudian Saulus ini suatu waktu bertobat ketika sedang berjalan ke Damsyik ya. Dan yang namanya Saulus inilah yang kemudian berubah namanya menjadi Paulus. Jadi kalau penyebaran kekristenan itu diwartakan oleh Petrus kalau di Yerusalem yang kebanyakan jemaatnya Yahudi, tapi ketika tersebar gitu kekristenan mulai tersebar di kalangan orang bukan Yahudi, di situ peran Paulus. Jadi Paulus ini pergi melayani jemaat yang bukan orang Yahudi. Ya, yang pertama kali itu terjadi di Antioquia. Jadi pelayanan Paulus itu kepada jemaat-jemaat yang bukan Yahudi. Nah ini di Kisah Para Rasul ini memang Paulus yang kelihatan gitu sangat berperan ya. Dia mewartakan kabar gembira itu, mengadakan perjalanan-perjalanan begitu jauhnya ya. Di Alkitab ditulis ada misi pertama, misi kedua, misi ketiga. Diceritakan Paulus tidak sendiri gitu, selalu kalau mewartakan bersama teman-teman sekerjanya. Meskipun demikian Paulus ini juga kadang atau pernah terjadi gitu bertentangan pendapat ya dengan teman sekerjanya. Saya kok tidak catat ya namanya, rasanya Barnabas gitu ya, sehingga mereka tidak bersama lagi, berpisah begitu. Tapi tetap saja Paulus mewartakan kabar tentang keselamatan kepada jemaat-jemaat yang bukan orang Yahudi. Jadi
ya pada waktu zaman itu kalau mewartakan kabar gembira itu ada kelompok yang tidak suka sehingga Paulus itu ditangkap dan diadili. Ada cerita dia diadili mau keputusan apa, tapi Paulus naik banding karena dia punya kartu atau apa gitu yang menunjukkan bahwa dia itu masuk ke orang Roma gitu, sehingga dia pergi ke Roma. Keputusan itu harus terjadinya di Roma. Jadi dia ke Roma tetap ya, karena menjadi orang yang diadili salah ya setelah ditangkap. Jadi dia di Roma itu juga dipenjara, tetapi penjaranya itu dituliskan sebagai rumah. Dia menyewa rumah itu. Jadi di zaman dulu saya juga mikir juga, orang kalau di penjara itu bisa juga ya menyewa gitu ya. Jadi dia bisa melakukan kegiatannya seperti biasanya gitu. Jadi Paulus mewartakan kabar gembira itu ketika di penjara di dalam rumah yang disewanya. Saya kira itu yang bisa saya ceritakan, Pak Tijo. Terima kasih. Terima kasih, Bu Regina. Mungkin dari saya terkesan dengan uraian Bu Regina ya, di mana kisah para rasul ini akan diperjelas dalam tradisi gereja, sehingga apa yang ditulis di kisah para rasul ditambah dengan tradisi gereja, kita lebih teguh di dalam iman. Jadi itu yang membakar semangat Rasul Paulus ya untuk berkarya setelah dia mengalami pertobatan. Yang harus kita contoh ya, kalau kita sudah bertobat, mengatakan bertobat konsisten dan komitmen, mari kita meneladani apa yang diuraikan di kisah para rasul, terutama Rasul Paulus ini. Begitu pendapat saya, Bu Munit, Bu Regina, silakan yang lain, Bu Niken, Bu Vera, Bu Tati, Bu Wina, supaya kita saling melengkapi apa yang kita pahami di kisah para rasul ini. Bu Vera gimana? Salah pencet ya Bu? Mau ngomong jadi pencet video ya. Bu Wina tuh biasanya, Bu Tati tumben hari ini. Banyak diem nih Bu. Soalnya aku belum baca referensi yang nomor-nomor lain, jujur. Jujurly kalau kata milenial sekarang. Kemarin meeting ada teman ngomong bahasa satu kata itu jadi tertangkap sama aku, jujurly katanya, bahasa kekinian. Bu Wina, Bu Vera, Bu Niken, silakan. Ya, saya ini baru gabung terus nggak lihat bagian saya yang saya hanya melihat saja itu judulnya aja kisah para rasul, berarti artinya di situ pasti dituliskan tentang kisah para rasul yang mungkin penulisnya, aku juga menurut Bu Regina tadi kan situ yang paling banyak
diceritakan adalah perjalanan pewartaan oleh Paulus. Perjalanan pertobatan Paulus. Nah, kadang-kadang memang banyak orang melihat, orang di luar sana itu melihat bahwa yang menyebarkan agama itu bukan Yesus tapi Paulus. Karena memang tulisan-tulisan Paulus itu yang justru banyak kali menguatkan dan memperjelas tentang perjalanan iman ya, karena kadang-kadang orang itu memahami suatu ajaran itu lebih mudah dari by contoh ya. Jadi contoh perjalanan hidup orang itu lebih mudah menghantar seseorang untuk mungkin untuk percaya, mungkin untuk maksudnya seperti ini. Kalau saya sih melihatnya itu saja, karena saya juga belum mendalami, selama ini juga membaca begitu saja. Gitu Bu Monica, Pak Ijo. Kalau dari saya, Bu Regina sudah lengkap banget ya. Cuma saya merefleksikan kisah para rasul bercerita tentang para rasul yang begitu luar biasa ya. Perjuangan mereka menyebarkan Injil itu sampai sebegitunya, memperlihatkan iman mereka yang begitu kuat. Nah, dibandingkan kita itu nggak ada apa-apanya ini, melihat iman mereka begitu luar biasa. Tapi kisah mereka menguatkan iman saya terutama ya, bahwa betapa kuatnya iman mereka, menjadi contoh yang luar biasa kisah para rasul, melihat bahwa para rasulnya termasuk Paulus, Barnabas, yang lain sampai ke kita ini karena perjuangan mereka. Nah, pertanyaannya saya merefleksikan, sudahkah saya melakukan bagian saya? Itu aja. Itu Pak Tejo. Bagus Bu Munik, senada dengan apa yang saya rasakan di kisah para rasul ini, mencerahkan saya bagaimana para rasul ini yang dipilih oleh Tuhan, dan kita sendiri, saya itu juga dipanggil oleh Tuhan, dipilih, dibaptis, bahkan sudah cukup lama, 60 tahun, ya kan? Tapi bagaimana saya melaksanakan ajaran Yesus selama 60 tahun yang saya imani. Nah, itulah, padahal para rasul ini hanya 3 tahun mengikuti, tapi benar-benar dia join dalam seluruh waktunya bersama dengan Tuhan. Jadi para rasul ini benar-benar berjalan bersama Tuhan Yesus penuh selama 3 tahun. Dan kemudian bagaimana para rasul menerjemahkan di dalam perilakunya dia yang mencerminkan ajaran-ajaran Kristus yang ditulis di dalam kisah para rasul. Nah, inilah pencerahan yang saya dapat di uraian Bu Regina, dan apa yang saya tahu, walaupun saya sudah lama mengikuti, membaca bolak-balik kitab suci, tapi pencerahan malam ini saya lebih mendapatkan bagaimana saya harus berjalan bersama Tuhan seperti para rasul. Itu kesan yang saya dapat malam ini dalam kisah para rasul. Monggo yang lain mungkin bisa melengkapi dan menguatkan satu sama yang lain. Apa sudah pada ngantuk ya kok diam semua? Aku mau nanya ya, kita ada berapa orang rasul ya? Yesus ada berapa orang rasul? Ya, Bu Pera mau jawab. Rasul 12, Bu Wina.
Rasul 12. Kedengaran nggak, Bu Ina? 12. Rasul ada 12, murid Yesus. Yang 12 itu murid Yesus. Rasul kita ada berapa orang? Rasul itu kayak Paulus, apa itu disebut rasul. Jadi mungkin ada pembedaan antara murid dengan rasul. Murid itu kan yang dipilih Yesus. Kalau rasul itu kayaknya semua yang bekerja setelah Yesus wafat dan bangkit, itu yang mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kabar gembira. Itu kalau tidak salah. Sehingga kan kalau Paulus tidak masuk dalam 12 murid, tetapi dia juga rasul. Para rasulnya ada di ring satu yang terdekat dengan Yesus. Siapa Pak? Dan para rasul, 12 rasul ini berada di ring satu yang benar-benar dipilih oleh Tuhan sendiri. Dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengikuti dan menanggapi dengan sepenuh hati. Itu menurut saya istilah rasul ini, 12 rasul ini. Iya. Iya. Menurut saya juga gitu ya. Rasul itu 12. Karena kita lihat ya di Lukas 9 ya. Lukas 9 ayat 1 sampai 6 itu kalau diambil dari Matius 10, 5-15, itu judulnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Jadi dibilangin rasul. Nah, tapi Paulus juga rasul loh. Nah, Paulus itu selalu mengatakan dirinya ini saya rasul. Coba kalau kita baca ini ya. Nah, kalau yang maksudnya di Lukas 10 itu Yesus mengutus ke 70 murid. Bilangnya murid itu ada 70. Nah, Paulus selalu mengatakan dirinya rasul. Orang sering mengatakan, Paulus, kamu kan bukan muridnya Yesus. Kenapa kamu menyebutkan diri kamu rasul? Lihat di surat-suratnya Paulus ya, dia sering mengatakan gini. Ini salah satunya, surat yang untuk jemaat di Korintus ya, di ayat 1 nih. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Paulus selalu mengatakan dia Rasul Kristus yang dipanggil langsung oleh Kristus pada saat dia di jalan mau ke menuju Damsyik. Nah itu. Paulus selalu mengatakan saya ini pilihannya Kristus sendiri. Itu semua suratnya itu selalu dia mengatakan begitu. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Jadi orang sering ngomong, Paulus kamu nyebarin Injil, kamu bukan muridnya dia katanya. Paulus selalu bilang ini, saya rasulnya Kristus, saya dipanggil sendiri kok oleh Tuhan. Itu dia ini sendiri. Ada beda memang, 12 rasul itu dipanggil ketika Yesus sendiri masih hidup. Iya, Paulus kan diomongin, Paulus kan orangnya kan ini ya, bilang enggak, saya dipanggil langsung. Ketika Yesus telah naik ke surga. Jadi mungkin ada jangka waktu yang cukup panjang. Kalau Rasul Paulus sendiri kan tidak pernah ketemu secara fisik ya dengan Tuhan Yesus. Tapi Paulus selalu menganggap dirinya rasul. Iya. Contohnya dari Galatia 1 ayat 1 ya, surat ini. Dari Paulus, seorang rasul
bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Jadi dia selalu menganggap dirinya itu. Dia nggak mau dianggap bahwa dia bukan ini. Karena orang-orang sering tidak terima dia. Karena dulunya dia itu seorang itu, orang jadi susah untuk menerima dia kan. Jadi sering menganggap, saya dipanggil Tuhan kok langsung. Itu selalu, makanya dia selalu menamakan dirinya Rasul Paulus. Nah kita jadinya selalu memanggil Rasul Paulus. Itu Inilah karena itu memang kita berjalan di dalam iman ya. Kalau secara logika manusia memang sulit untuk menangkap, sehingga perbantahan kalau antara kata Rasul Paulus dengan Paulus sebagai murid itu terjadi. Karena yang satu dengan keteguhan iman Paulus ini yang mencerahkan kita semua. Itu perbedaannya. Dan saya mengimani apa yang dikatakan Rasul Paulus yang menganggap dirinya sebagai rasul. Itu bisa saya terima, baik secara iman maupun secara akal budi saya, karena semua berjalan secara logis menurut saya. Karena kita sampai hari ini juga karena Rasul Paulus kan, yang di Yerusalem itu kan habis, yang jemaat yang ini kan Rasul Paulus yang sampai ke Roma terus baru ke kita ini kan karena dari Rasul Paulusnya kan, ministrinya Rasul Paulus itu di sana. Siapa selain Rasul Paulus? Siapa lagi Rasul lain selain Pak Paulus yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul? Selain dari Paulus? Barnabas nggak pernah disebut Rasul ya, Barnabas yang pergi dengan Paulus itu. Maria Magdalena juga sebagai salah satu murid Yesus yang jelas-jelas ada di situ. Tapi kita nggak pernah mengatakan Rasul ya, Rasul Magdalena. Kita tidak pernah mengatakan sebagai Rasul. Murid iya, murid Yesus. Murid Magdalena. iya, betul. Yang pergi berdua dengan Paulus kan Barnabas itu. Barnabas itu seorang yang luar biasa loh. Pada saat Paulus itu ditolak oleh semua orang, Paulus kan bertobat, tapi orang belum terima. Ini dulu yang menghujat-hujat ini yang mau nangkap kita. Nggak segampang itu orang mau menerima. Tapi Barnabas percaya. Barnabas yang mengulurkan tangan ke Paulus. Dia yang datangin Paulus. Ayo, ikut. Nah, kadang kita perlu juga mengulurkan tangan pada orang. Siapa tahu itu orang itu luar biasa mau dipilih oleh Tuhan untuk ini. Tanpa Barnabas mungkin Paulus masih ini. Paulus waktu itu nolak sama ini, mereka takut. Kira-kira seperti itu. Tambahan. Jadi memang itulah kelebihan dari Paulus ya, karena dia dipanggil oleh Tuhan sendiri dalam penampakannya, dalam penampakan Tuhan yang memanggil Paulus sendiri dan merubah Saulus menjadi Paulus dalam pertobatannya, sehingga Roh Tuhan Yesus sendiri ada di dalam Paulus, sehingga dia begitu kuat. Seperti Tuhan Yesus sendiri banyak ditolak di beberapa daerah, tapi Tuhan Yesus yang ada di Roh Paulus memakai Barnabas untuk membuka jalan dia, sehingga dia bisa menjalankan misi dan visi Tuhan Yesus seperti yang
kita rasakan sekarang ini. Itu yang pemahaman saya ya di satu sisi. Kalau Maria Magdalena itu kan pertobatannya dari dirinya sendiri, tapi bukan dari penampakan Kristus secara langsung. Dari pertobatannya sendiri dan komitmennya Maria Magdalena terhadap apa yang dia lakukan dalam pertobatannya. Dan dia benar-benar BPT sampai pada wafat Kristus, sampai kepada kebangkitannya. Dan sebagai pewarta perdana kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin Bu Regina bisa menambahkan mungkin. Atau yang lain, Bu Vera dan Bu Tati. Walaupun belum membaca, tetapi mungkin dari apa yang selama ini didengar oleh Bu Tati, ada terbesit sesuatu yang kalau nggak salah Paulus juga merupakan idolanya Bu Tati kan? Betul Pak, Paulus idola saya karena banyak tulisan dari Paulus itu dengan bahasanya, dengan karakternya itu cocok mungkin dengan karakter saya ya. Jadi tulisan-tulisan surat Paulus itu mungkin bukan idola kali Pak, tepatnya saya menyukai tulisan-tulisannya Paulus. Dan ada satu saya tuh mengambil in regards di luar dari perdebatan Paulus itu sebagai rasul atau bukan rasul atau bukan murid yang bertemu Yesus secara langsung, tapi dia itu menyatakan bahwa dia mendapatkan suatu pengajaran yang luar biasa dari Roh Kudus, guidance, semua segala macam. Makanya waktu Paulus menulis kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya Roma 8, hidup di dalam roh itu, Paulus itu menyatakan dia itu sangat kuat dengan roh di sini, ya. Dan Paulus itu menjadi membawa banyak sebagai permulaan awal jemaat Kristen Katolik dalam hal ini. Nah, aku tuh di awal proses pembentukan aku ada satu yang aku pelajari tentang Paulus, yaitu mengenai integritas dan kejujuran. Nah, inilah yang mungkin lebih tepatnya tadi Pak Tejo menyatakan idola saya, idola aku. Jadi aku tuh mengambil karakter dari Paulus yang berpegang teguh kepada integritas dan kejujuran ini. Disitulah yang benar-benar menguatkan aku, bagaimana Paulus itu walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi Paulus itu bisa dengan integritasnya terus berpegang teguh kepada iman dan keyakinannya terhadap ajaran Kristus. Kejujuran, Paulus dengan siksaannya dia, dengan dia di penjara, tapi di satu sisi dia juga jadi kayak semacam teman kaisar saat itu ya. Nah itu Paulus jujur, dia menceritakan apa adanya. Nah inilah yang menurutku suatu hal yang aku tidak melihat dari awal kepada rasul-rasul yang lainnya. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Aku melihatnya dari sisi yang seperti itu.
untuk sahabat-sahabatku semuanya. Oke, terima kasih Bu Tati. Sangat mencerahkan ya. Ini sesuai dengan simbol yang selalu Bu Tati tampilkan ya. Dengan akar pohon dan rimbunnya daun-daun persis. Ya, begitulah ceritanya, Pak. Karena aku orang yang berlogika. Oke. Bagaimana Bu Munik? Ini kalau sudah larut malam mungkin bisa kita tutup. Nanti kita lanjutkan untuk minggu depan tugas-tugas ini. Minggu depan berarti ada Bu Niken dan Bu Tati ya. Ya. Terus kalau bisa selesai berarti dilanjutkan sharing bersama tentang ini, berbagi pengalaman iman tentang menerima diri. Jadi apakah hal yang sulit aku terima tentang diriku, entah fisik atau hal-hal yang lain, keluarga atau segi kehidupanku yang lain. Nah, ini contohnya ini, seorang perempuan bernama Golda yang sangat sedih karena dirinya tidak cantik. Dia selalu dibandingkan dengan saudarinya yang lebih cantik. Maka dia menjadi sangat sedih. Semakin dewasa, dia pun berubah. Dia fokus mengembangkan bakat-bakatnya dan tidak menyesali kekurangannya. Golda adalah Perdana Menteri Israel yang pertama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, apa yang dalam diri saya yang saya tidak bisa menerima? Ini, dan bagaimana kemungkinan apa terjadi saya menerima atau bagaimana itu. Jadi setelah Bu Niken dan Bu Tati dengan pertanyaan mereka, kita masuk ke sharing itu. Itu ya Pak Tejo ya? Ya, betul. Itu tugas kita untuk minggu depan, tanggal 13 Februari menjelang Valentine. Nah, ini asik gitu. Oke, mari kita tutup. Foto dulu, foto. Mumpung kita kumpul semua. Foto dulu, benar-benar mumpung kita ini. Bu Ina. Bu Ina dibuka, Bu Regina dibuka. Ini Ken. Bu Niken udah ada. Bu Ina mana Bu Ina? Sorry, aku nggak bisa buka. Oh ya, Bu Regina lagi ini kameranya. Oke, Bu Ina. Siap ya. Komando Pak Ketua. Ya, Bu Regina. Mohon ditampilkan sebentar saja. Bu Regina, handphonenya aku nggak bermasalah. Kamera. Bermasalah, maaf. Oke. Pak Tejo 1, 2, 3 ya Pak ya? Belum. Oh, Tejo, belum. ayo 1, 2, 3 Pak. Saya nggak bisa muter, komunikasi. 1, 2, 3. Oke. Sudah Pak. Oke. Silakan tutup. Bu Vera ya. Tadi Bu Vera yang doa. Tadi pembuka, penutup juga sama. Buka dan tutup. Baiklah. Mumpung hadir. Minggu depan hadir Mbak. Baiklah, di akhir pertemuan kita ini kita mengucap syukur. Jadi marilah kita siapkan hati kita sebagai doa penutup. Kita bersama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim,
kami mengucap syukur atas segala rahmat berkat-Mu yang kami terima sepanjang pertemuan BBT kami pada hari ini. Bapa, banyak hal yang kami dengar, banyak hal yang kami sharingkan, dan banyak tambah wawasan kami tentang isi firman-Mu. Semoga Engkau tambahkan iman kepada kami agar semakin hari kami semakin kuat dan percaya bahwa segala sesuatunya adalah rahmat daripada-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Bapa, sebentar lagi kami berpisah di dalam pertemuan kami. Kami mohon penyertaan-Mu. Kami akan istirahat tidur. Kiranya Engkau juga berikan kepada kami istirahat yang nyenyak pada malam hari ini, agar besok kami bangun dalam keadaan segar dan kembali mengerjakan pekerjaan kami. Dan semoga Engkau juga tetap memberi kami kesehatan. Bapa, banyak yang kami mohonkan, tetapi kami percaya Engkau Bapa yang tahu apa yang kami butuhkan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat semuanya. Sampai jumpa. Ya, pamit ya. Pamit.